Alasan aku jajar roda secara menimu lo bau ya kok ada itu menimu keleat beda cara mempada jemalem aku belewas aku kan kursi belewasku mesti di bengah. Jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan share juga videonya jika kamu suka. Tidak bisa terlepas dari bat orang berbicara masalah bayar, tidak bisa terlepas dengan bat orang. Begitupun juga karang baju tidak terlepas dengan bayar. Kalau kita berbicara masalah pemetaan, kenapa sampai saat ini bisa terlepas? Karena masalahnya itu. Ya. Kalau kita pemetaan wilayah adat Sukadana atau Karangbajo saja, tiba-tiba yang itu merapat Bonanu kan. Kalau kita berbicara masalah batas luar per wet kan diskusi. Kalau Sukadana melewati 1, 2, 3 komunitas, gimana cara memetakannya? Apakah dia bisa terpotong-potong atau tidak? Contoh Sukadana dengan Gunjan Asli. Di situ ada Tembung Akar-akar, Semokan, terakhirnya di Sukadana. Itu masuk Sukadana. Kalau kita petakan, gimana bentuk petanya? Begitu juga dengan yang lain, di Semokan. Di situ ada sebagai yang membatasi. Bagaimana petanya yang di Semokan itu wilayah adatnya bisa dibutuhkan adatnya? Kita tidak berbicara masalah komunitas, kita berbicara satu kesatuan yang utuh. Gimana nih cara kita sapari ke para tokoh ini untuk menyampaikan ini gitu loh, plus minusnya? Kalau saya gimana cara menyampaikan, tentu harus kita libatkan tokoh yang ada di sini supaya menceritakan, menyampaikan kerangka atau ikatannya di gawe-gawe beli iPhone itu. Bisa, anggaplah misal marak galane, maka kan tidak boleh tidak ada orang dari gambaran dari salut. Nah itulah salah satu cara kita bahwa kita ini adalah satu kesatuan. Dan yang kedua, ya kenapa makam saudara-saudara orang kita komunitas Sesek ada di sini, seperti itulah akan menjadi pertimbangan alasan kita untuk saling mengajak. Itu maksudnya kesejarahan itu sebagian Lombok Timur itu adalah Bayak, termasuk seluruh wilayah Lombok Utara, termasuk Samulia. Dan kenapa kita perlu melakukan ini? Ada aset yang harus dijaga. Itu poinnya, ada aset yang harus dijaga, harus dipertahankan. Sekarang ini tim kabupaten secepatnya akan turun untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat. Dan hal itu jelas dengan mengunjungi beberapa tokoh yang berada di berbagai lokus ini. Fokusnya di semua tempat. Sekarang kalau orang-orang di berbagai lokus ini tidak memahami secara utuh apa yang sudah kita perlakukan, gimana dia akan mampu menjelaskan ke mereka? Saya justru ini yang menjadi kekhawatiran saya kaitan dengan ketika nanti turun konsolidasi. Pertama kita sudah mau membuat peta gitu, memetakan pedagang bayar. Dan ketika turun nanti kita hanya mendampingi, tetapi yang ditanya itu adalah orang lain. Nah yang menjadi khawatir saya adalah di masing-masing lokus tidak sejalan dengan pemikiran kita. Ini yang saya khawatirkan itu. Nah kalau misalkan ya, kalau di contohlah kalau di saya yakin sudah gitu, mampu saya kunci sudah di sana itu gitu, karena selama ini kan kita terus berjalan kan gitu. Yang saya khawatirkan itu di tempat yang lain ini saya khawatirkan itu. Maka ketika kita sudah memberikan data ini mungkin disodorkan oleh tim ini lalu mengatakan tidak benar. Nah ini yang menjadi ketakutan saya. Di situ loh. Nah maka saat ini ya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana agar apa yang sudah kita rancang kemarin memiliki satu bahasa dengan yang akan dituju ini. Kalau menurut saya Pak Jad gini caranya, ini strategi kalau menurut saya. Tapi anggaplah kita tim secara formal. Misal kita ajak para tokoh kita di sini, anggaplah misalnya Wali Bumi atau siapa.
dan kita ajak dia ke salah satu tokoh terpandang di Kayangan gitu kan, Kayangan, bahwa berdasarkan pengakuan dua belah pihak ini antara tokoh komunitas Karangbajo dengan tokoh Gumandar misalnya sepakat tentang pengakuan bukti fisiknya, misal ya dari segi makamnya, dari segi ritual dan sebagainya. Nah, jadi orang yang menganggap dirinya komunitas-komunitas itu dia akan bersimbol adat kemana? Kan itu yang akan menjadi penyinkronannya nanti, supaya bisa belan berita acaranya itu yang kita sepakati saat ini. Dan kedua, kalau terkait dengan pengajak protokol ini ada dua kendala. Yang pertama, kita secara finansial, karena kita ini kan ada kekhawatiran di masyarakat dan kita tidak punya anggaran untuk bawa para tokoh. Tapi terkait bagaimana apakah itu akan menjadi kedutaan baru apa tidak, ini kan kita bawa ke Safari Budaya dulu ada dua, Kepala Kawalin Bumi sama Kiai Hulu dan Depik. Tapi hasilnya ini belum semua mengetahui, maksudnya yang hasil petanya itu belum mengetahui. Yang poinnya kan hasil petanya kita sampaikan, dan peta inilah yang akan menjadi data ataupun penyampaian pada saat identifikasi. Itu saja poinnya. Nah, makanya terkait dengan hal ini, misalkan kita ke Salut, kemarin ada Pak Mul. Jadi kita tinggal ngomong sama Pak Mul bersama para tokoh di situ yang kemungkinan akan dikunjungi. Inilah hasil kita pemetaan kemarin. Jadi beberapa hari ke depan akan ada tim identifikasi. Jadi kalau tim identifikasi turun, maka kita akan menjelaskan apa yang sudah kita lakukan ini. Di situ poinnya. Iya. Nah, kan kalau kita terkait kesejarahan bagaimana yang dulu dan dipersempit menjadi dua, ini kan sudah dibahas. Hasilnya ini yang belum, karena kalau acara kita kemarin pertama tidak semua orang hadir. Dan kedua, kalaupun diundang yang kemarin itu hanya perwakilan saja. Kita butuh lebih banyak lagi orang di tiap lokasi. Untuk agar semua terlibat kan memang harus kita turun lagi. Nah, itu dia. Itu yang artinya maksudnya kita turun sebelum tim ini turun. Ya, begitu. Ini harus kita tentu dengan membawa ya peta yang kita punya itu. di situ. Seandainya begitu mungkin tinggal kita ya teknis barangkali mungkin yang perlu. Nah, teknisnya betul teknis barangkali, kemudian ketika kita tekanan teknis start kita dari mana dan apa itu barangkali dengan membawa data yang kita punya. Karena khawatir saya begitu, kita sudah ya hitunglah, kita sudah jauh-jauh hari merancang, kemudian kita sudah mendesain segala macamnya, terpatahkan ketika tim ini turun karena ada yang tidak mengerti. Ini yang saya khawatirkan. Ya kita jangan dulu lah melihat yang di barat, kita lihat di tempat kita sendiri sudah. Yang di wilayah Bayan masih ada komunitas yang memang ya tidak mau terlibat dalam hal itu. Ini yang saya khawatirkan. bahkan mengklaim komunitasnya sendiri. Iya, nah ini yang saya khawatirkan itu gitu. Dan kita sudah tahu dan sudah jadi rahasia umum sudah gitu. Sementara niatan kita ini kan mencoba untuk mengamankan mana aset adat yang kita punya. Nah ini barangkali mungkin yang perlu. Tantangannya apa yang harus kita lakukan ini secara teknis Iya. untuk informasi ini tersampaikan kepada kelompok-kelompok masyarakat adat kita yang berada di masing-masing komunitas ini. Betul. Itu yang harus kita bicarakan ini. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang kesejarahan, tentang apapun gitu. Karena pembahasan ini ada hubungannya sama catatan BRWATU. Ada 4 di situ. Tapi tuntaskan dulu ini. Artinya begini mungkin ya, kaitan dengan Selasa itu harus kita tuntaskan sama iya, artinya begini mungkin Hari Selasa itu ngobrol sama wakil bupati bukan bahas ini. ya, artinya begini mungkin yang menjadi apa yang saya sampaikan tadi itu ya anggaplah misalkan benar info yang kita terima bahwa Gondang sudah memenuhi, tidak jadi masalah gitu. Karena selama ini kenapa kok kita tidak memetakan? Karena kan kita khawatir di sana itu tidak ada yang membenarkan apa yang kita data kan begitu. Nah ketika mereka misalkan mendata dirinya sendiri kemudian terbentuk ini tidak jadi masalah, maka kita nanti ke depan akan berbicara kesejarahan lagi kan begitu. Tetapi saat ini adalah teknis kita bagaimana kita mengamankan dua kecamatan ini, teknis bagaimana cara kita turun sebelum tim itu turun. Ini yang menjadi PR kita saat ini gitu. Kemarin di awal ketika kita membahas Kedatuan Bayan kita ada safari budaya, hingga akhirnya kita ketemu dan seterusnya kan begitu. Nah sekarang ini perlukah kita mengadakan safari budaya lagi untuk mensosialisasikan data sudah terhimpun? Inilah yang jadi kita hasilnya ini belum Iya, tersampaikan. jadi kita sampaikan sehingga apa ke depan ketika tim ini turun aman kita, bahasa kita aman, kemudian yang di sana juga aman. Jadi kabupaten tinggal ya mencetak sudah itu ini yang kita ya. Nah, ada cepat ini gimana nih teknisnya?
Ini yang kita anukan itu gitu. Hanya paling tidak dari kita ini kita punya konsep, kemudian kalaupun misalkan kita akan membutuhkan orang lagi seperti safari kemarin, kan tinggal kita sodorkan konsep kita. Kita akan turun kapan dan ini mungkin yang perlu harus kita matangkan. Saya sepakat tadi sebenarnya. Kita petakan ini lokasinya, terus orangnya di situ siapa saja yang harus kita kunjungi gitu. Iya. Sehingga nanti ketika turun itu kan itu nanti yang kita arahkan ke sana kan begitu. Kita coba mengunjungi yang mampu kita kunjungi dulu selama Ramadan ini. Contoh misal Anyar, Sadana. kan? Nah, nantilah mau kita di Bekal kah, mau kita nanti di Guru Agus kah, kalau ini kan semoga bisa. Mungkin sekontek-kontek Bekal itu kan. Nah, kemudian dianukan Sadana katanya bisa untuk mengurangi ini dulu. Saya tangguh sudah kopinya kalau Sadana. Untuk mengurangi sudah ini, nah baru nanti coba kita ini kan. Misal ada kon Senaru, siap bisa kalau anu kan, nah nanti kan. Tangguh Nah, siap. itulah maksud kita. Senaru. Kita coba begitu mungkin gitu anaknya. Yang mana yang memungkinkan? Ya, untuk yang kita memungkinkan dulu. Nah, nanti tinggal berapa yang belum yang tidak memungkinkan ini. Ini coba kita jadi bahan pemikiran fokus kita terus nah, itu. Tapi diusahakan setelah ini ya, setelah Selasa ya. Ya, enggak apa-apa sudah. Selasa. Makanya tinggal Ipin nanti coba Nah, dirancang karena jadwal. harapannya saya akan komunikasi di grup supaya petanya ini dibawakan kita hari Selasa itu gitu. Pas pertemuan. Iya, enggak jadi masalah. Oke, fix sudah. Intinya Ini itu sudah cara kita. Nah, Dan kita kedua waktu coba minute atau siang atau malam. Hah? Kita